Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dikembangkan menjadi mobil, bisa membawa banyak orang, lebih bermanfaat, teknologinya pasti lebih tinggi. Tetapi memang potensi terjadinya kecelakaan itu bisa lebih banyak. Lebih tinggi lagi teknologinya adalah pesawat. Manfaatnya lebih besar, kecepatannya lebih tinggi, tetapi potensi kalau terjadi musibah juga lebih besar. Semua itu adalah pilihan buat manusia yang kita harus menguasai teknologinya agar kita bisa mendapat manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan manusia sendiri. Teknologi nuklir itu adalah teknologi yang sangat canggih, di mana potensi energinya itu kalau dibandingkan dengan bahan bakar fosil misalnya, itu luar biasa perlipatannya. Kesetaraan energinya misalnya, 1 ton batu bara itu setara kira-kira cuma dengan 1 gram uranium. Itu adalah gambaran kasar perbandingan antara energi yang tersimpan dalam batu bara, energi fosil, dengan bahan bakar nuklir itu. Untuk membangkitkan energi yang sedemikian besar itu, tentu teknologinya harus semakin canggih untuk mengamankan. Kalau tidak, maka bisa memunculkan masalah seperti pada teknologi transportasi, sepeda pancal, sepeda angin itu teknologinya rendah, potensi kecelakaannya rendah, tetapi pesawat teknologinya lebih tinggi, manfaatnya lebih besar dengan potensi kecelakaan yang juga lebih besar. Tapi sekali lagi, semua itu kita ambil dengan segala risiko dan manfaatnya, dilakukan kontrol dengan baik terhadap teknologi atau pelaksanaan pada saat memanfaatkan teknologi itu. Selain cadangan yang sudah dikuasai oleh negara-negara maju dalam bentuk hulu ledak nuklir dalam persenjataan mereka, yang itu adalah uranium diperkaya yang kalau dicairkan itu bisa menjadi sumber energi pembangkitan listrik yang sangat besar dan menjadi cadangan selama bertahun-tahun ke depan. Mereka tidak khawatir terhadap krisis energi yang terjadi karena memiliki cadangan itu. Bahkan selain dalam bentuk hulu ledak nuklir itu, sesungguhnya bumi kita menyimpan cadangan uranium dan bahan bakar nuklir lainnya seperti thorium misalnya. Ini adalah bahan bakar masa depan yang akan dikembangkan untuk menggantikan, melengkapi penggunaan uranium sebagai bahan bakar nuklir. Pada data-data yang mutakhir, maka di seluruh muka bumi ini terdapat wilayah-wilayah yang memiliki kandungan cadangan uranium itu sangat besar. Di antaranya, data tahun 2019 menunjukkan bahwa cadangan uranium yang terbukti itu kurang lebih adalah 8 juta sekian ton. Berkembang dari 5 tahun sebelumnya, 2014, yang baru ditemukan sekitar 2,8 juta ton. Beberapa negara yang memiliki cadangan cukup besar adalah Australia dengan 2 juta ton, Rusia dengan kandungan 661 ribu ton, dan Namibia dengan 500-an ribu ton, Nigeria dengan 439 ton, South Afrika, Kanada dengan 873 ribu ton, Cina 269 ribu ton, dan seterusnya. Kita bisa melihat dalam tabel ini bahwa di seluruh dunia cadangan uranium itu sedemikian besarnya, dan seterusnya. Anda bisa membaca dalam tabel itu, tetapi kalau dijumlahkan menurut perhitungan para ahli nuklir, itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan peradaban manusia selama 3.500 sampai 4.000 tahun ke depan. Bandingkan itu dengan sumber-sumber energi fosil yang sekarang yang semakin mengalami krisis itu. Energi nuklir adalah potensi sumber energi yang luar biasa ke masa depan. Ini adalah teknologi masa depan di mana kita harus menguasainya. Bahkan kalau ditambah dengan sumber thorium, itu akan bertambah 3-4 kali lipatnya dibandingkan energi yang tersimpan di dalam uranium. Artinya potensi cadangan energi di muka bumi ini kira-kira 4-5 kali lipatnya dibandingkan yang diprediksikan dari uranium itu. Bisa mencapai belasan ribu tahun ke depan. Bahkan ketika teknologinya nanti semakin berkembang
dengan munculnya fast breeder reactor, maka itu akan melipat gandakan kemampuan dari cadangan energi di muka bumi ini. Bahkan bisa mencapai ratusan ribu tahun ke depan dengan bertumpu pada sumber-sumber energi nuklir itu. Berikut ini adalah gambaran grafik perbandingan antara energi konvensional ini dengan energi-energi masa depan itu. Di bagian bawah dari grafik itu adalah energi-energi yang rendah yang dimiliki oleh brown coal, yaitu batu bara coklat yang energinya adalah paling rendah. Di atasnya itu ada firewood, ada black coals, ada crude oils, ada LPG, ada natural gas, dan ada hidrogen. Itu adalah di level yang kedua. Tetapi ketika kita masuk kepada reaktor-reaktor atau pembangkit energi bertenaga nuklir, kita melihat itu di atasnya ada uranium di dalam LWR. Light Water Reactor itu adalah salah satu jenis dari reaktor yang sekarang sudah dikuasai. Itu energinya sudah berlipat kali dibandingkan dengan menggunakan energi konvensional. Di atasnya lagi itu adalah uranium enriched sampai 3,5% masih menggunakan LWR, itu lebih tinggi hasil energinya. Tetapi yang paling tinggi adalah yang di atas itu natural uranium NFBR. Ini adalah jenis reaktor yang disebut sebagai fast breeder reactor. Di mana dengan teknologi fast breeder reactor ini, manusia akan memiliki cadangan sumber energi sampai 530.000 tahun ke depan. Allah sudah mengaruniakan sumber energi yang luar biasa untuk masa depan peradaban manusia dalam bentuk bahan bakar uranium. Tetapi teknologinya harus dikuasai dengan baik, dikarenakan ini memiliki energi yang sangat besar dan karena itu harus dihandle dengan menggunakan teknologi yang canggih. Karena kalau tidak, maka akan memunculkan masalah bagi kehidupan kita sendiri. Tetapi dengan perkembangan teknologi mutakhir yang semakin luar biasa ini, kita yakin bahwa memang itulah jalan ke depan untuk memanfaatkan atau mencari sumber-sumber energi yang tidak ada habisnya, karena bisa sampai ratusan ribu tahun, sementara peradaban kita ini baru berkisar ribuan tahun saja. Artinya, ini ada cadangan energi yang sangat besar, yang seakan-akan hampir-hampir tidak ada habisnya, karena bisa menjadi cadangan selama ratusan ribu tahun. Tetapi poinnya adalah kita harus menguasai dan mengembangkan teknologi yang sesuai untuk menghasilkan energi yang luar biasa besar itu. Sumber energi di muka bumi yang sesungguhnya berlimpah disediakan oleh Allah. Allah menginspirasi kita, memotivasi kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semuanya itu semata-mata untuk menciptakan peradaban yang mensejahterakan kita semua. Tentu saja secara adil dan di dalam ridho Allah. Sudah berabad-abad lamanya kedua negara ini bersitegang. Kitab suci Al-Quran sudah jauh-jauh hari memberitahukan konflik Palestina dan Israel. Berikut fakta-fakta yang telah digambarkan Al-Quran dan sekarang terjadi begitu nyata di Palestina. Fakta pertama, adanya Yahudi yang sadis dan bengis terhadap orang Muslim, tak senantiasa melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan apa yang ada di surat Al-Maidah ayat 82, berbunyi, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Fakta kedua, adanya kaum muslimin yang terusir dan terbunuh di Palestina karena keyakinan mereka berislam, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata Tuhan kami hanyalah Allah. Quran Surat Hajj 40 dan Al-Maidah 82. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Al-Quran begitu jelas menggambarkan fakta adanya orang-orang yang terusir dan teraniaya hanya karena mereka teguh memegang akidah mereka. Penderitaan para penduduk Palestina hari ini bahkan sejak setengah abad yang lampau adalah bukti real fakta Al-Quran di atas. Maka mereka pun bertahan, mereka pun melawan, mempertahankan sejengkal tanah kemuliaan Islam dari jajahan Zionis Israel. Karena semua alasan mulia itulah banyak warga Palestina meregang nyawa. Fakta ketiga,
adanya skenario global di balik konflik Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 120, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Di balik fakta keangkuhan Israel hingga saat ini adalah karena adanya dukungan setia Amerika. Bahkan kita lihat titik balik keberadaan negara Israel di Palestina adalah karena kebaikan hak Inggris kepada kaum Yahudi, sekaligus kebencian mereka terhadap Islam. Diketahui kedua negara besar ini selaku konsisten mendukung Zionis Israel. Tak hanya teknis persenjataan yang selalu disuplai, tetapi juga kebijakan-kebijakan perdamaian dan juga pengkhianatan perdamaian yang selalu diamankan oleh Amerika. Bahkan ada saat di mana resolusi PBB untuk gencatan senjata dengan absennya. Amerika adalah salah satu keajaiban dunia yang menyalahi sejarah konsistensi dukungan Amerika terhadap Israel. Fakta keempat, adanya benih-benih kemunafikan yang mengganggu perjuangan jihad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersamamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu kamu. Al-Hajj 11. Fakta Al-Quran dan juga fakta sejarah kenabian selalu mengingatkan kita adanya bahaya dari dalam. Jangankan hari ini saat umat Islam dalam kondisi lemah dan terpecah, bahkan di barisan pasukan Rasulullah SAW di Madinah pun bercokol sekelompok munafik yang terus aktif menghasut dan menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Peperangan Uhud saat 300 dari 1000 pasukan Rasulullah SAW membelot mundur ke Madinah karena kecewa dengan keputusan Rasulullah SAW. Fakta kelima, ada banyak kaum namun kaum muslimin lemah tidak berdaya. Ada perubahan besar terjadi pada gaya hidup sebagian besar kaum muslimin pasca tumbangnya kekhalifahan Utsmaniyah di Turki. Banyak negara muslim dijajah oleh negara-negara barat dan penduduknya pun mulai mengadopsi pemikiran dan gaya hidup barat yang materialis. Akibatnya cinta harta dan dunia mulai mengakar dalam kehidupan kaum muslimin. Al-Quran telah menggambarkan fakta tersebut dengan jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. At-Taubah 38. Gambaran seperti inilah yang juga terjadi di Palestina. Keangkuhan Israel dalam membombardir Palestina dengan penuh percaya diri. Salah satunya karena mereka yakin tidak ada satu negara muslim pun yang berani mengirimkan pasukannya membela Palestina atas nama jihad. Negara-negara muslim dalam kondisi lemah dan takut menghadapi balasan Amerika dan sekutunya face to face. Akhirnya Israel melenggang begitu nyamannya dalam menebarkan bom kluster di bumi Palestina. Bahkan tidak ada pembelaan dari negara-negara muslim tetangganya. Hizbullah, Lebanon pun malu-malu untuk mengirimkan roketnya ke wilayah Israel. Bahkan Iran yang sempat berkuar-kuar pun belum sekalipun menerbangkan roketnya ke tanah Israel. Kemudian Sudan yang dipimpin oleh Jenderal Mujahid pun harus berdiam diri karena sibuk dengan konflik Darfur yang juga disutradai Amerika. Dan ini pula lah yang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, bahwa umat Islam akan menjadi santapan bangsa-bangsa lain di akhir zaman, bukan karena jumlah mereka yang sedikit, bahkan banyak, tapi bagaikan buih yang terombang-ambing lemah tak berdaya. Fakta keenam, ada kelompok yang senantiasa mengusung tinggi jihad untuk menegakkan kalimatullah tanpa ragu dan gentar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menempati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya. Quran Surat Al-Ahzab 23. Al-Quran menyebutkan fakta akan adanya golongan yang senantiasa setia untuk memperjuangkan kejayaan Islam. Bahkan meskipun di antara mereka banyak yang telah berguguran, tidak sedikit pun membuat komitmen mereka untuk berjihad mundur dan luntur. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa Hamas tampil sebagai gambaran real fakta Al-Quran tersebut. Masjid Al-Aqsa adalah kompleks yang berlokasi di kota tua Yerusalem yang sampai saat ini masih menjadi rebutan kedua negara. Kompleks ini merupakan situs suci bagi tiga agama Samawi, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Kompleks yang dikenal sebagai Al-Haram Asy-Syarif atau Tanah Suci yang Mulia ini memiliki luas hingga 144.000 meter persegi. Masjid Al-Aqsa merupakan rumah bagi beberapa masjid dan situs bersejarah, yaitu Masjid Qibli Jami Al-Aqsa, Masjid Buraq, Masjid Marwani, serta Kubah Batu Dome of Rock atau Kubatu Sakrah. Masjid Al-Aqsa ialah lokasi yang sangat disucikan oleh umat muslim. Situs tersuci ketiga setelah Masjid Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Bahwa Masjid Al-Aqsa menjadi saksi Nabi Muhammad SAW diangkat ke Sidratul Muntaha, menembus langit ketujuh dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah menerima perintah untuk melaksanakan sholat dari Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Masjid Al-Aqsa juga merupakan kiblat pertama umat Islam Baitul Maqdis. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan penggantian kiblat ke Ka'bah di Masjidil Haram Makkah pada 642 Masehi. Kesucian Masjid Al-Aqsa ini bagi umat Islam di seluruh dunia. Inilah yang menjadi tolak ukur pentingnya situs suci ketiga ini bagi mereka, terlebih bagi warga Palestina. Palestina menginginkan kota Yerusalem lokasi Masjid Al-Aqsa sebagai ibu kotanya dan terus memperjuangkan kota ini meski sudah direnggut dan dikuasai oleh Israel sejak Perang 6 Hari pada tahun 1967. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.